welcome to my channel. Hi from home for you at home because we have to stay at home. Nah, hari ini walaupun di rumah ya, kita harus dandan cantik, cuci piring, dandan cantik, kalau perlu pakai baju-baju mahal supaya tetap semangat gitu deh. Ini ada siapa nih? Tada. Hai Jerry. Nah, jadi saya tuh mau kasih lihat ini loh sebenarnya. Oh, lihat ya. Ini adalah jeruk beneran loh ini guys. Nah, ini kita boleh dapat gratis. Wah, tuh udah kita menandakan bahwa ini benar-benar dipetik langsung dari pohon. Karena di Riverside itu surganya jeruk. Nah, dalam kondisi seperti ini kita perlu banget nih menambah vitamin C dan mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita tetap sehat. Kita tinggal di sebelahnya orange ini sayuran gratis, this. Nah, kan males nih lepas makannya, jadi kita bikin begini. Ini kain kita kumpulin, anytime tinggal ambil karena kan. Nah, abis ini bisa juga langsung di jus. Jadi kesempatan buat yang rumahnya deket-deket Riverside, ambil jeruk sebanyak-banyaknya, bawa plastik yang banyak. Look at that. Siapa nih yang ngejus? Oh, Navy Boy. Ini sehat sekali ya guys. Surganya orange guys. Fresh oranges. Nah, di video kali ini Julia ingin membagikan bagaimana tetap produktif dan tetap semangat meskipun work from home. Sebenarnya kalau Julia sendiri udah terbiasa ya kerja di rumah karena bikin lagu, bikin video atau melukis dan sebagainya itu di rumah. Dan yang menjadi berbeda karena yang di rumahnya jadi lebih banyak, jadi keikut-ikutan, makan juga lebih banyak, istirahat lebih banyak. Dan itu pasti dirasakan bukan hanya Julia sendiri ya, tapi banyak kawan. Dan kalau mau dilihat, banyak sekali humor-humor selama COVID-19 ini tentang bagaimana berat badan kita menjadi lebih dan lebih karena harus stay at home, right? Oke. Nah, sekarang kita mulai nomor 1 ya, supaya kita punya schedule yang tetap dari pagi sampai malam. Nah, malam sebelum tidur kita sudah mulai menulis agenda apa-apa saja yang akan kita lakukan esok hari. Biasanya malam-malam itu kita oh ya besok mau ini, besok mau itu. Nah, itu sebaiknya kita tulis. Karena kalau enggak itu keteteran dan kemungkinan kita enggak melakukannya. Nah, nomor 2, bangun tidur setelah morning routine. Nah, kita usahakan jangan langsung pegang HP. Karena udah HP, buka email, buka Facebook, ini itu, dan itu akhirnya ke game. Nanti deh sekali lagi, dan itu akhirnya sepanjang hari kita sudah kehilangan banyak waktu hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Lalu yang ketiga adalah fokus. Jadi prioritas pekerjaan apa yang harus didahulukan supaya tepat waktu ya, misalnya ada deadline atau apa saja yang menjadi prioritas yang harus kita dahulukan itu kita kerjakan. Misal laundry juga sometimes itu menjadi hal yang prioritas ya, karena baju kita udah banyak kotor dan semakin numpuk ya. Lalu selanjutnya mandi. Nah, waktu kita biasa kerja di luar kan kita pasti mandi, kita pasti dandan, jadi kelihatannya lebih semangat, lebih fresh. Nah, waktu kita stay at home kita jangan mengubah itu, karena dengan kita sepanjang hari di rumah pakai daster, pakai celana pendek, that's it, dan itu malesnya ke bawah sepanjang hari.
Jadi tetap mandi kalau perlu, yang tadinya kita kurang dandan menjadi lebih dandan supaya aura semangatnya itu kebawa juga untuk seluruh keluarga di rumah. Setelah itu jangan lupa sarapan, minum obat yang memang ada jadwal minum obat, jangan lupa diminum. Lalu setelah itu bisa dilanjutkan dengan baca buku, baca Alkitab, atau minum kopi, dan mulai dengan agenda apa yang akan kita lakukan hari itu. Khusus untuk ibu-ibu biasanya akan dilanjutkan dengan memasak ya, rencana masak makanan apa hari ini, dan itu udah dipikirkan semalam sebelumnya, jadi udah termasuk di dalam catatan di dalam agenda itu. Misalnya kita mau do something, nah kita biasanya lebih baik membersihkan segala sesuatunya dulu. Jadi kalau kamar kita berantakan itu juga menjadi faktor membuat kita menjadi males ya. Nah, waktu kamarnya rapi, kamarnya bersih, kita kebawa untuk lebih semangat dan lebih produktif untuk saya mau lakukan ini, saya mau bikin ini, saya mau bikin itu. Jadi jangan lupa membersihkan kamar, ruangan, bahkan mungkin dalam kondisi pandemik seperti ini kita harus lebih lagi ya ngebersihin handle-handle pintu, kita harus disinfektan banyak ruangan dan tempat-tempat, bahkan meja-meja, kamar mandi, itu semua jadi lebih kita perhatiin kebersihannya daripada hari-hari sebelumnya. Nah, untuk ibu-ibu yang harus masak ya kita mulai masak. Selesaikan tepat pada waktunya. Biasanya sih kalau di Amerika sini masaknya itu deket-deket makan siang supaya makanan yang kita makan itu tetap hangat, tetap fresh. Jadi nggak berkurang kadar kualitas dari makanannya. Itu di sini ya, kalau di Indonesia kan kita bisa masak nanti makannya buat siang, yang penting udah masak sekarang ya. Ternyata di sini tuh berbeda. Nah, habis itu bisa dilanjutkan dengan makan siang bersama keluarga. Nah, makan siangnya juga diusahakan jangan jadi double portion ya, karena akhirnya badan kita jadi double size. Double size. Siapa yang ngomong ya tadi ya? Tada. Ayo, siapa yang udah naiknya banyak? Nah, setelah makan siang kita kembali kepada agenda apa yang akan kita lakukan, karena biasanya habis makan itu kan ngantuk ya. Jangan diikutin, tapi kita fokus terhadap pekerjaan yang kita akan selesaikan. Nah, waktu kita fokus, kita itu menutup apapun gangguan kiri kanan supaya kita menyelesaikannya. Jadi kalau kita udah deh disambi, misalnya disambi buka Facebook atau disambi ini dan itu nggak akan beres. Jadi fokus dengan apa yang akan kita kerjakan saat itu. Setelah selesai dengan pekerjaan yang prioritas tadi, lalu kita sudah mulai menuju ke sore ya. Nah, kita usahakan untuk bisa sedikit mengambil waktu buat jalan, stretching, atau mungkin kita main bola di halaman, jogging-jogging kecil seperti itu ya, karena tubuh kita juga perlu sedikit refresh begitu, stretch supaya kita kembali lagi ada semangat ya. Atau kita bisa juga bersama keluarga berjalan-jalan keliling kompleks ya, tapi ingat ya harus pakai face cover karena itu di sini sudah diwajibkan. Selanjutnya makan malam, lalu bisa dilanjutkan dengan agenda selanjutnya yang kita sudah susun dari malam sebelumnya. Dan jangan lupa sebelum tidur kita bikin lagi schedule di dalam agenda kita untuk hari besoknya. Dan itu pastinya kalau kita secara rutin melakukan hal itu, kita tetap produktif. Jadi auranya tetap semangat dan kita juga bisa membawa semangat buat orang-orang di sekitar kita, di dalam rumah kita. Sebenarnya dari kemarin tuh mau cerita tentang kondisi Amerika semenjak Presiden Trump mengumumkan state of emergency.
itu keadaan di sini kita semua panik ya. Bahkan kita belanja itu ke toko-toko itu rata-rata bahan makanan pokok itu udah habis. Tapi di sini uniknya adalah yang paling cepat habis itu adalah toilet paper, sampai nahan ketawa nih. Sampai banyak sekali memes gitu ya tentang toilet paper. Sampai sekarang susah loh nyari toilet paper, belum dapat kita, ya kan? Mulai shutdown ya, khususnya mall-mall besar, hotel, pagelaran-pagelaran. Dan akhirnya sampai sekarang Amerika jadi nomor 1 ya untuk kasus terbanyak dan kematian terbanyak, bahkan udah melebihi dari China. Tapi kita percaya dengan stay at home, kalau semuanya pada taat sih pasti itu cepat berlalu loh. Jadi penyebarannya itu bisa ditanggulangi nih. Tapi kalau kita nggak peduli dengan anjuran pemerintah, tetap ngumpul, hangout, jalan keluar ya, virusnya itu akhirnya berkembang lebih pesat lagi. So ini juga jadi harapan ya, semoga kita semua mau melakukan itu dengan serius sehingga kita bisa melewati pandemik ini ya. Kita bisa kembali dalam kehidupan normal seperti dulu yang kita happy ya. Ya itu tadi obrol-obrol ya, semoga ini memotivasi sehingga kita tetap produktif di dalam masa pandemik ini, dan kita terpaksa harus work from home, school from home, bahkan church from home. Berdoa, pola hidup sehat, cuci tangan, makan sehat, istirahat cukup, dan kita tetap fokus terhadap prioritas-prioritas pekerjaan kita sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Sampai jumpa lagi, tetap semangat, stay healthy and happy. God bless you. Bye-bye.